Kekasih Allah dalam bahasa Arab itu wali, dan jamaknya aulia, kekasih-kekasih Allah Azza wa Jal. Pembahasan wali, pembahasan yang sangat penting dan agung. Karena manusia yang paling tertinggi kedudukannya adalah mereka yang diangkat menjadi kekasih-kekasih Allah Azza wa Jal. Dan Allah Ta'ala memiliki kekasih di atas muka bumi. Allah memiliki hamba-hamba yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Dan kekasih-kekasih Allah Azza wa Jal ini akan terus ada sampai hari kiamat. Maka mereka telah mengambil sebab-sebab setelah taufik dari Allah Azza wa Jal yang mengangkat mereka menjadi kekasih-kekasih Allah Azza wa Jal. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, as'adun nas, manusia yang paling berbahagia, man ahabballah wa ahabbahullah. Manusia yang paling berbahagia derajatnya adalah dia yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Maka dia mencintai Allah, kemudian Allah mencintainya. Karena kecintaan kepada Allah Azza wa Jal bukan hanya mujarrad iddia, pengakuan. Kalau ditanya semua orang apakah dia mencintai Allah Azza wa Jal, pasti jawabnya dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kecintaan kepada Allah Azza wa Jal bukan pengakuan manusia, tapi butuh aplikasi dan juga ada tanda-tanda kalau dia dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, idda'a qaumun mahabbatallah famtahanallahu bihadhil ayah. Satu kaum mengaku kalau dia mencintai Allah, maka Allah menguji mereka dengan ayat ini. Kalau seandainya mereka benar-benar mencintai Allah Azza wa Jal, niscaya bukti dari cintanya adalah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak mungkin bisa mencintai Allah kecuali dengan beramal, dan amalan itu tidak mungkin dicintai oleh Allah kecuali datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya manusia yang paling besar kecintaannya kepada Allah, yang paling kuat itibanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin kuat itibanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin jauh dia dari itiba, semakin jauh dia dari sunnah, maka semakin jauh juga dia dari kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini bahayanya bid'ah yang dia menjauhkan seorang hamba untuk bisa mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kalau beliau pernah masuk masjid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di masjid. Kemudian ada dua orang sahabat bertikai dan berdebat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uskut. Terus ijlisa, diam dan duduk. Subhanallah, Ibnu Mas'ud baru nyampe pintu. Ketika dia mendengar Nabi SAW mengatakan ijlis, duduk, maka Ibn Mas'ud radhiyallahu an langsung duduk di depan pintu. Sedangkan Nabi SAW melarang seseorang duduk di jalan. Tapi Ibn Mas'ud duduk di pintu tempat lalu lalang manusia sampai dilihat sama Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya Ibn Mas'ud, kenapa engkau duduk di situ? Ya, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, aku mendengar engkau mengatakan duduk, maka aku langsung duduk. Dan aku akhaf, aku khawatir in khalaftu, apabila aku menyelisihimu, ahlak, aku binasa. Antum lihat bagaimana kecintaan sahabat kepada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengatakan duduk, langsung duduk tanpa bertanya kenapa dan ada apa. Tapi dia langsung duduk. Makanya binasanya umat kalau dia banyak bertanya tentang perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Nabi SAW. Makanya kata Nabi SAW, innama ahlakal ladhina man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, dia banyak bertanya dan banyak menyelisihi para nabi. Pertanyaan-pertanyaan mereka, pertanyaan-pertanyaan yang niatnya enggan untuk mengamalkan. Dan yang kedua, dia menyelisihi banyak nabi. Dua perbuatan ini yang membinasakan umat-umat sebelum kita. Makanya para sahabat ditunjuk oleh Allah menjadi sahabat, mereka tidak banyak bertanya dan mereka tidak banyak berselisih dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka mendapatkan izzah, kemuliaan, mendapatkan pertolongan
dan mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada orang mendengar satu hadis, dan itu jelas hadis Nabi SAW, nggak perlu dia bertanya bagaimana dan kenapa, karena banyak bertanya itu membinasakan. Tapi yang dia lakukan sami'na wa ata'na, ya. Dan jangan banyak berselisih dengan syariat Allah dan para nabi, karena perselisihan itu membawa kebinasaan. Makanya mahabbat Allah, kecintaan kepada Allah Azza wa Jal, ini bukan iddia, bukan pengakuan, tapi kecintaan kepada Allah Azza wa Jal, pembuktian dengan aplikasi dan amaliyah sehari-hari. Ya, nggak mungkin orang mencintai Allah dan mengaku mencintai Allah, tapi sehari-harinya banyak menyelisih perintah Allah Azza wa Jal. Dan nggak mungkin seseorang mengakui dia menjadi kekasih Allah Azza wa Jal, sedangkan dia tidak taat kepada Allah dan cinta kepada kemaksiatan. Mustahil. Bagaimana orang mencintai Allah tapi dia mengamalkan amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, kalau seandainya seorang anak mencintai orang tua, dia pasti menjauhi perkara-perkara yang dibenci sama orang tuanya. Orang tuanya nggak suka kalau dia pulang malam, dan dia tahu pulang malam ke rumah tanpa sebab dibenci sama orang tua. Maka dia segera pulang ke rumah di sore hari sebelum larut malam untuk menggapai kecintaan siapa? Orang tuanya. Ya. Kalau seorang istri sayang sama suami, pasti dia menjauhi perkara-perkara yang dibenci sama suaminya. Suaminya misalnya nggak suka pete misalnya, maka si istri menjauhi. Dia menjauhi makan pete, masak ini karena suaminya tidak suka. Ya, makanya dikatakan Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cinta kamu jujur, niscaya kamu akan mentaati Allah. Karena orang yang mencintai akan taat kepada orang yang dicintainya. Nah, maka ini perkara penting ya, kita berusaha di dalam hidup ini menjadi wali min auliyaillah, kekasih di antara kekasih-kekasih Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya kekasih-kekasih Allah. Ayat ini ayat yang berbicara tentang wali. Yang pertama, bahwasanya Allah memiliki kekasih-kekasih. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya kekasih-kekasih Allah, dia tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka ayat ini menunjukkan kalau kekasih Allah menggabungkan dua hal. Yang pertama, iman di dalam hati. Yang kedua, ketakwaan aplikasi amalia sehari-hari.